Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Meskipun sampai hari ini kalian belajarnya harus dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Materi IPA kelas 9 semester 2. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari induksi magnetik. Di mana pada video tersebut kita belajar bahwa percobaan Oersted ditemukan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Nah, pertanyaannya adalah apakah berlaku sebaliknya? Apakah medan magnet dapat menghasilkan arus listrik? Bisa nggak ya magnet dapat menghasilkan listrik atau arus listrik dihasilkan dari magnet? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi induksi elektromagnetik ini dengan penuh semangat. Ya, apakah listrik dapat dihasilkan dari magnet? Jawabannya bisa. Seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Michael Faraday pada tahun 1821 berhasil menemukan konsep bahwa arus listrik dapat dihasilkan dari magnet. Kita lihat percobaan yang dilakukan oleh beliau. Alat dan bahannya, yang pertama ini adalah galvanometer, alat untuk mendeteksi ada tidaknya arus listrik, kemudian kumparan, kabel penghubung, dan magnet. Nah, kemudian Faraday menggerak-gerakkan magnet setelah dihubungkan di sini ya, kumparan dihubungkan ke galvanometer. Kemudian magnet ini digerakkan keluar masuk kumparan. Yang terjadi adalah jarum galvanometer ini menyimpang. Kita lihat sekali lagi. Nah, kita lihat fokus ke sini. Nah, ini jarum galvanometernya jadi menyimpang. Ini menunjukkan ada arus listrik yang dihasilkan dari medan magnet. Nah, jadi mengapa jarum galvanometer bergerak menyimpang? Jawabannya karena jarum galvanometer yang menyimpang ini membuktikan bahwa antara kedua ujung kumparan ini terdapat beda potensial. Bagaimana jika jumlah lilitannya kita tambah? Tadi kita menggunakan jumlah lilitan sebanyak 250 lilitan ya. Nah, kita tambah pada percobaan berikutnya. Nah, ini sudah beda lagi. Ini 500 ya, 500 lilitan. Kita fokus ke sini bagaimana simpangan dari jarum galvanometer. Wow, ternyata dengan penambahan jumlah lilitan, maka jarum galvanometer ini bergeraknya semakin besar. Kita lihat sekali lagi ya. Nah, kelihatan di sini dengan penambahan jumlah lilitan, ternyata arus yang dihasilkan semakin besar ya, simpangan jarum galvanometernya. Nah, berdasarkan percobaan Faraday tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jarum galvanometer yang menyimpang ini membuktikan bahwa antara kedua ujung kumparan terdapat beda potensial. Hal ini terjadi karena jumlah garis gaya magnet yang keluar masuk kumparan berubah-ubah. Nah, beda potensial yang ditimbulkan oleh gerakan magnet di dalam atau di sekitar kumparan ini dinamakan sebagai GGL. GGL itu adalah gaya gerak listrik. Nah, cara membangkitkan GGL induksi dengan menggerakkan magnet keluar masuk kumparan ini dinamakan induksi elektromagnetik. Jadi dapat disimpulkan bahwa
arus listrik dapat dihasilkan dari medan magnet. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gegel induksi. Yang pertama adalah kecepatan gerak magnet. Semakin cepat magnet diputarkan di dalam keluar masuk kumparan, maka gegel induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Yang kedua adalah jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka gegel induksinya juga semakin besar. Dan yang ketiga adalah dengan penambahan inti besi. Lalu apa penerapan induksi elektromagnetik? Nah, penerapannya yang pertama adalah pada alat yang namanya generator. Generator dibagi dua, yaitu generator AC dan DC. Generator AC ini akan menghasilkan arus bolak-balik, sedangkan generator DC ini akan menghasilkan arus searah. Skemanya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Untuk generator AC ini memiliki dua cincin ganda, sedangkan generator DC ini hanya punya satu cincin ganda. Kemudian contoh generator AC yang kita kenal ada dinamo sepeda. Perhatikan gambar berikut ini. Pada dinamo sepeda ini bagian-bagiannya ada bagian tutup ini terhubung ke bagian ban roda sepeda dan di dalamnya terhubung dengan magnet. Sehingga ketika melaju, sepedanya berjalan melaju, maka tutup ini akan bergesekan dengan roda, sehingga menyebabkan magnet yang terhubung dengan tutup ini berputar. Di bawahnya ada kumparan, sehingga ketika magnet berputar di sekitar kumparan, ini akan menimbulkan gegel induksi. Dari gegel induksi akan timbul arus induksi. Nah, arus induksi yang dihasilkan ini digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Oke, kita lanjut. Alat yang berikutnya adalah transformator. Apakah kalian pernah melihat alat trafo ini? Kalau belum, mari kita lihat. Ini adalah contoh gambar trafo. Di mana kalian bisa menemukan alat seperti ini? Ya, betul. Kita bisa menemukan di gardu-gardu tiang listrik. Apa fungsi dari trafo? Fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Bagian-bagiannya ada dua. Yang pertama adalah inti besi, sedangkan yang kedua adalah dua buah kumparan yang terpisah. Kumparan yang terhubung dengan sumber listrik PLN ini namanya kumparan primer, sedangkan kumparan yang dihubungkan dengan beban yang akan dinaikkan atau diturunkan ini dinamakan kumparan sekunder. Jenis-jenis trafo. Trafo itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, trafo step down. Fungsinya, trafo ini untuk menurunkan tegangan. Bagiannya atau skemanya bisa kita lihat di gambar berikut ini. Ini skema dari trafo step down. Ciri-cirinya, jumlah lilitan primer itu lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Arus primernya, tapi kebalikannya, lebih kecil daripada arus sekunder. Tegangan primernya lebih besar daripada tegangan sekunder. Jenis trafo yang berikutnya adalah trafo step up. Nah, ini skemanya bisa kita lihat di sini. Trafo ini fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik. Ciri-cirinya, jumlah lilitan primer itu lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer juga lebih sedikit daripada tegangan sekunder. Tapi kebalikannya, arus primer itu lebih banyak daripada arus sekunder. Jadi antara jumlah lilitan dengan tegangan itu sebanding. Sedangkan antara jumlah lilitan, tegangan dengan arus listrik ini berbanding terbalik. Nah, pada trafo ideal ini berlaku hukum kekekalan energi. Energi yang masuk pada kumparan primer ini
sama dengan energi yang keluar dari kumparan sekunder. Secara matematis, energi itu V kali I kali T. Kalau kumparan primer berarti Vp kali Ip kali T sama dengan Vs kali Is kali T. Nah, ini T-nya dihilangkan karena sama-sama ya. Sehingga rumusnya menjadi Vp kali Ip sama dengan Vs kali Is. Atau bentuk yang lainnya, Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Atau bisa juga dengan yang lainnya, Np per Ns sama dengan Is per Ip. Antara N dengan I itu berbanding terbalik. Nah, secara matematis dirumuskan bahwa pada trafo berlaku ini Vp per Vs sama dengan Is per Ip sama dengan Np per Ns. Nah, nggak boleh ketukar ini ya, kalian harus paham betul, ini nggak boleh ketukar. Jadi V dengan N itu sebanding sama-sama, tapi di I-nya berbanding terbalik. Baik, untuk lebih memahami, kita latihan soal dulu ya. Contoh soal, perbandingan lilitan primer dengan lilitan sekunder sebuah trafo adalah 4 dibanding 10. Jika kuat arus primer 5 ampere, berapakah kuat arus sekundernya? Pertama-tama, kita tuliskan data-data yang diketahui. Np per Ns ini perbandingannya 4/10. Arus primer ini 5 ampere. Yang ditanyakan adalah arus sekunder. Jawab, kita tuliskan dulu persamaan ini. Persamaannya harus dituliskan supaya kalian tidak bingung. Np per Ns itu sama dengan Is per Ip. Kita masukkan harganya, 4/10 sama dengan Is-nya yang ditanyakan, Ip-nya 5. Kemudian kita kali silangkan di sini. 10 kali Is sama dengan 4 kali 5. Is sama dengan 4 kali 5 dibagi 10. 4 kali 5 20. 20 bagi 10 sama dengan 2. Jadi arus sekundernya 2 ampere ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Sebuah trafo step down terdiri atas kumparan primer dengan jumlah 1200 lilitan. Berarti ini Np-nya. Kemudian kumparan sekunder ini berarti Ns-nya. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan, berarti apa? Kumparan primer berarti tegangannya Vp ya. Vp-nya 330 volt. Berapakah kumparan sekunder tegangannya? Berarti Vs yang ditanyakan. Jawab seperti biasa, kita tuliskan dulu persamaannya. Jadi hubungan antara lilitan dengan tegangan. Kita tuliskan, kemudian kita masukkan harganya. 1200 dibagi 40 sama dengan 330 dibagi Vs. Vs yang ditanyakan di sini. Vs sama dengan 40, ini kali silang ya, seperti biasa. 40 kali 330 dibagi 1200. Ini ada angka yang cantik, ini nolnya kita coret-coret dulu karena saling menghilangkan ya pembagian. Betulan di atas ada 2 nol, di bawah juga ada. Kemudian antara 4 dengan 12 ini angka yang cantik, kita coret-coret dulu. 4/12 itu kan sama dengan 1/3. Sehingga disederhanakan 1 kali 33 dibagi 3. 33 dibagi 3 ini adalah 11. Jadi besar tegangan kumparan sekunder ini adalah 11 volt. Gimana? Mudah sekali kan? Baik. Ya, tidak terasa kita sudah menyelesaikan materi tentang induksi elektromagnetik. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian praktekkan ya. Jika ada pertanyaan seputar induksi elektromagnetik, boleh kalian tuliskan di kolom komentar ya. Sebelum diakhiri, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar berkembang dengan cara like, komen,
dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.